Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel ini. Karena kisah kali ini benar-benar di luar nalar. Seorang TKW asal Bandung yang sederhana, ternyata diam-diam dicintai oleh Sultan Arab super kaya raya. Tapi yang bikin geger, sang Sultan rela pura-pura sakit demi bisa dekat dan akhirnya menikahinya. Yuk, simak kisah selengkapnya. Namaku Rani, usiaku 27 tahun, dan aku berasal dari Bandung. Tepatnya dari daerah Lembang yang udaranya sejuk dan dikelilingi kebun teh. Hidupku sederhana sejak kecil. Ayahku seorang buruh tani, sedangkan ibuku hanya ibu rumah tangga biasa yang kadang membantu tetangga bikin kue untuk dijual. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah setelah lulus SMA. Padahal, aku punya mimpi menjadi bidan. Tapi ya, mimpi kadang harus disimpan dulu kalau perut keluarga lebih butuh diisi. Setelah sempat kerja di pabrik garmen di Cimahi selama 2 tahun, aku akhirnya memutuskan untuk menjadi TKW dan mencoba peruntungan di luar negeri. Sebuah keputusan besar yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Apalagi karena aku belum pernah sekalipun naik pesawat. Perjalanan pertamaku ke Arab Saudi rasanya campur aduk. Antara takut, cemas, tapi juga semangat. Waktu itu aku ditempatkan lewat sebuah agen resmi di Jakarta. Dan setelah menunggu proses selama hampir 5 bulan, barulah aku mendapatkan majikan. Aku dikontrak sebagai perawat pribadi seorang pria tua di Riyadh. Namanya Syekh Fahd bin Khalid. Sebelum berangkat, aku sempat menelusuri namanya lewat internet, pakai HP pinjaman teman, dan ternyata dia bukan orang sembarangan. Banyak artikel berbahasa Arab menyebutnya sebagai salah satu pengusaha properti ternama di Timur Tengah. Tapi anehnya, dari informasi yang diberikan agen, beliau disebutkan sedang sakit parah dan butuh perawat yang sabar dan telaten. Aku pikir, ya mungkin meski kaya, beliau sudah tua dan sakit-sakitan. Gak pernah kepikiran kalau ternyata semua itu hanya bagian dari cerita yang lebih besar. Sesampainya di Riyadh, aku dijemput oleh sopir pribadi dan langsung dibawa ke rumah besar yang dikelilingi tembok tinggi dan pintu gerbang otomatis. Aku masih ingat betul, waktu itu aku gugup setengah mati. Rumahnya megah, lantainya berkilau, ada air mancur di tengah taman, dan pelayan di mana-mana. Tapi yang membuatku tambah gugup adalah saat aku bertemu langsung dengan majikanku. Ia duduk di kursi roda, mengenakan jubah putih dan penutup kepala khas Arab. Wajahnya ramah, tapi terlihat lesu. Dengan suara pelan, ia menyambutku, "Ahlan wa sahlan, Rani." Aku langsung membungkuk sopan dan menjawab, "Terima kasih, Syekh." Dalam hati aku bergumam, "Ya Allah, semoga aku bisa bekerja baik di sini." Hari-hari pertamaku pun diisi dengan menyesuaikan diri, belajar memahami jadwal minum obat, makanan khusus, dan kebiasaan beliau yang tampak sangat bergantung padaku. Tapi dari awal, aku merasa ada yang janggal. Yang paling aneh, selama aku merawat beliau, tak pernah sekalipun aku melihat kondisi yang benar-benar mengkhawatirkan. Aku sudah siaga dengan alat tensi, termometer, dan obat-obatan yang disiapkan di lemari. Tapi setiap kali aku periksa tekanan darahnya, hasilnya normal. Jantungnya juga stabil. Bahkan, kadang beliau terlihat cukup aktif untuk orang yang disebut sakit parah. Suatu hari, saat aku hendak membawakan teh herbal, aku lihat beliau sedang bercanda dengan penjaga rumah sambil berdiri, memegang tongkat hanya sebagai formalitas. Tapi begitu melihatku, beliau langsung duduk terburu-buru ke kursi rodanya, lalu menghela napas panjang seperti kelelahan. Aku hampir tak bisa menyembunyikan ekspresiku. "Syekh, apakah Anda benar-benar baik-baik saja?" tanyaku perlahan. Tapi beliau hanya menjawab dengan senyum tipis, "Hari ini jantungku agak berdebar, tapi kehadiranmu menenangkan, Rani." Ucapan itu membuat pipiku merona, tapi juga membuatku bertanya-tanya, apakah beliau hanya sedang bercanda, atau ada sesuatu di balik semua ini? Seiring berjalannya waktu, aku mulai mengenal beliau lebih dekat. Walau usianya jauh di atasku, beliau sering bercerita banyak hal. Tentang masa kecilnya di gurun, tentang unta-unta kesayangannya, sampai tentang bisnis-bisnis properti yang katanya dulu ia jalani sebelum sakit. Tapi yang semakin membuatku bingung, beliau sangat suka mengajakku bicara, lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. Setiap pagi, sebelum aku sempat menyiapkan teh atau sarapan, beliau selalu bertanya, "Rani, kau mimpi apa tadi malam? Atau, apa kau sempat merindukan keluargamu hari ini?"
Awalnya aku pikir itu wajar karena mungkin beliau kesepian. Tapi lama-kelamaan, perhatian yang beliau tunjukkan terasa lebih dalam. Pernah suatu hari aku batuk ringan karena flu. Beliau langsung menyuruh stafnya membeli obat terbaik seriat dan memintaku istirahat di kamar tamu yang mewah. "Kalau kamu sakit, siapa yang akan rawat aku?" katanya saat itu. Entah mengapa hatiku bergetar. Dalam diam, aku mulai merasa hubungan ini tidak lagi sesederhana antara TKW dan majikan. Awalnya aku berusaha mengabaikan semua tanda-tanda itu. Kupikir, mungkin aku hanya terlalu terbawa perasaan. Tapi hari demi hari, perlakuan Syekh Fahd semakin membuatku bimbang. Ia tak hanya bersikap ramah atau sopan, tapi perhatian yang ia berikan melebihi batas seorang majikan. Pernah suatu malam aku terbangun karena suara hujan deras disertai angin kencang di luar. Tak lama setelah aku terjaga, ponsel yang diberikan oleh pihak rumah berbunyi. Ternyata dari Syekh sendiri. Suaranya terdengar serak, seperti menahan sesuatu. "Rani, apakah kau sudah tidur?" tanyanya. Aku jawab pelan, "Belum, Syekh." Ia lalu melanjutkan, "Kalau kau takut dengan petir, aku bisa menyuruh pelayan mengantar selimut hangat untukmu." Aku terdiam. Aku tahu itu bukan kalimat biasa. Itu perhatian yang terasa begitu lembut. Seorang pria tua, sultan, peduli pada tidur seorang pembantunya. Hati kecilku mulai goyah. Suatu pagi, setelah aku membereskan ruang bacanya, beliau memanggilku ke taman belakang. Taman itu indah sekali. Ada air mancur kecil, kolam ikan yang jernih, dan bunga mawar putih bermekaran. "Rani," katanya dengan nada serius, "duduklah di sini sebentar." Aku menurut. Ia lalu bercerita pelan tentang hidupnya yang sebenarnya sangat sepi meski bergelimang harta. "Aku punya segalanya, tapi seperti tak punya siapa-siapa," katanya lirih. "Istri-istriku dulu hanya mencintaiku karena kekayaan, bukan karena aku sebagai manusia." Kalimat itu membuatku tertegun. Beliau menatapku dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Sejak kamu datang, aku merasa hidupku seperti punya makna lagi. Kamu membuat rumah ini terasa hidup. Kamu sederhana, tapi tulus. Aku tidak pura-pura sakit, Rani. Tapi aku memang berpura-pura lebih lemah dari yang seharusnya, agar aku bisa lebih dekat denganmu." Jantungku seperti mau copot mendengarnya. Aku hanya menunduk, tak tahu harus berkata apa. Campur aduk, tak percaya, tapi juga tersentuh. Hari itu menjadi titik balik segalanya. Setelah pengakuannya, suasana jadi berubah. Beliau tak lagi berusaha menyembunyikan perasaannya, tapi tetap sopan dan penuh hormat. Ia lebih sering mengajakku duduk di taman, bercerita, tertawa. Bahkan, kadang ia meminta pendapatku soal warna cat baru untuk kamarnya atau desain karpet yang akan diganti. Anehnya, para pelayan pun seperti sudah tahu hubungan kami makin dekat. Tapi mereka justru bersikap biasa saja, seolah sudah menyetujui sejak lama. Sampai suatu malam, beliau memintaku menemani makan malam bersamanya di ruang makan utama. Itu pertama kalinya aku duduk di meja panjang megah itu, lengkap dengan lilin dan hidangan khas Arab. Aku gugup, tentu saja. Tapi beliau menenangkanku dengan senyum hangat. "Malam ini bukan sekadar makan malam," ucapnya. Dan saat itu pula, aku tahu, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Setelah makan malam, beliau mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Aku sempat berpikir itu obat, tapi ternyata itu adalah cincin berlian. Tanganku langsung gemetar. "Rani," katanya pelan, "aku tahu kamu mungkin tak pernah membayangkan semua ini. Tapi aku serius. Aku ingin menikahimu." Dunia seperti berhenti sejenak. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya memandangi cincin itu. Indah, berkilau, tapi juga begitu berat. "Kenapa aku?" tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. "Kamu punya segalanya. Aku hanya TKW dari Bandung." Tapi beliau menggeleng pelan. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu istimewa bagiku. Kamu mengisi hatiku dengan ketulusan, bukan kepalsuan." Aku menangis. Entah kenapa, air mata ini tak bisa kubendung. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Tapi di tengah haru itu, muncul satu ketakutan besar. Bagaimana dengan keluarga di Indonesia? Apa kata dunia? Esok paginya, setelah semalaman nyaris tak tidur,
Aku akhirnya memberanikan diri menelepon ibu di kampung. Suara ibu terdengar lirih, tapi hangat. Aku ceritakan semuanya. Tentang Syekh Fahd, tentang lamarannya, dan tentang kebimbanganku. Ibu sempat terdiam lama. Lalu dengan suara berat tapi penuh kasih, beliau berkata, "Rani, hidupmu adalah hidupmu. Kalau dia sungguh mencintaimu dan memperlakukanmu dengan baik, maka nikmatilah rezeki itu. Tapi jangan pernah lupakan siapa dirimu dan dari mana kamu berasal." Kalimat itu seketika menjadi pelita dalam gelap. Aku tahu, jalan ini tak mudah. Menikahi pria kaya dari budaya yang sangat berbeda bukan hanya soal cinta, tapi juga kesiapan hati. Tapi sejak hari itu, aku mulai melihat segalanya dari sudut pandang yang lebih jernih. Bukan sebagai seorang pembantu yang merasa rendah diri, tapi sebagai wanita yang dihargai karena ketulusan dan cinta yang tak bisa dibeli. Setelah percakapan panjang itu dengan ibu, aku merasa jauh lebih tenang. Ada semacam restu yang tak diucapkan secara gamblang, tapi kurasakan lewat nada suaranya yang lembut. Hari-hariku kembali berjalan seperti biasa, tapi ada satu hal yang kini berubah. Aku tak lagi merasa canggung dengan kehadiran Syekh Fahd. Bahkan, aku mulai merasa nyaman. Kami semakin sering menghabiskan waktu bersama, tak hanya di taman atau ruang baca, tapi juga saat ia ingin mencoba masakan khas Indonesia. Suatu siang, aku memberanikan diri memasak nasi goreng kampung dengan kerupuk bawang. Kukira ia akan memakannya sekadarnya, tapi ternyata dia menyantapnya dengan lahap. "Rasanya seperti cinta," katanya sambil tertawa kecil. Aku nyaris tersedak mendengarnya. Kata-kata itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagiku itu lebih dari cukup untuk menyentuh hati seorang wanita seperti aku, yang tak pernah menyangka akan dicintai oleh seorang sultan Arab. Namun seperti kata pepatah, tidak semua cinta berjalan semudah kisah dalam dongeng. Setelah berita pertunanganku tersebar dalam lingkungan istana, kabar itu cepat sekali menyebar hingga ke keluarga besar Syekh Fahd. Mereka tidak setuju. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menyampaikan keberatan. "Bagaimana mungkin seorang pelayan dari Indonesia menjadi istri dari keturunan darah biru?" ucap salah satu saudara jauhnya yang datang berkunjung. Suasana menjadi tegang. Para pelayan yang dulu ramah pun mendadak bersikap dingin. Beberapa bahkan enggan menyapaku. Saat aku sedang menyapu lantai marmer di lorong utama, aku sempat mendengar bisikan-bisikan dari dua pelayan senior. "Apa dia sudah guna-guna, Syekh?" Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku terasa remuk. Aku tahu jalan yang kupilih ini tidak mudah. Tapi aku tidak menyangka penolakan datang sekeras itu. Malamnya aku menangis dalam diam, membenamkan wajah ke bantal sambil mengingat pesan ibu, "Jangan lupakan siapa dirimu, tapi juga jangan takut pada siapapun jika kamu yakin akan niat baikmu." Yang membuatku bertahan adalah Syekh Fahd sendiri. Ia tidak menyerah. Justru di tengah tekanan dan penolakan itu, ia menunjukkan ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kalian boleh bilang aku gila, kalian boleh tinggalkan aku, tapi aku akan tetap menikahi Rani," ucapnya dengan lantang dalam pertemuan keluarga. Ia bahkan memutuskan untuk tidak menggubris protes dari sepupunya yang punya ambisi merebut warisan. "Harta bisa dibagi, tapi kebahagiaan tidak bisa dibeli," katanya. Aku tak bisa menahan air mataku saat mendengarnya menceritakan semua itu padaku malam harinya. Kami duduk di balkon lantai atas, diterangi cahaya bulan yang lembut. Angin padang pasir bertiup pelan, dan malam itu aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan lari. Aku akan tetap di sini, berdiri di samping pria yang sudah berani mempertaruhkan kehormatan dan nama baiknya hanya demi aku, seorang perempuan biasa dari Bandung. Tibalah hari di mana Syekh Fahd secara resmi melamarku di depan keluarga terdekat yang masih mau mendukung. Prosesi lamaran dilakukan secara Islam, sederhana tapi hangat. Aku mengenakan gamis putih dan kerudung polos. Di depan para saksi, Syekh menyampaikan niatnya. "Saya ingin menikahi Rani bukan karena kasihan, bukan karena nafsu, tapi karena saya melihat cahaya ketulusan dalam dirinya. Ia membuat saya merasa seperti manusia, bukan sekadar pemilik istana." Tangisan mewarnai ruangan kecil itu, bukan hanya dari aku, tapi juga dari pelayan senior bernama Umi Maryam yang dulu menggendong Syekh saat masih kecil. "Saya dulu juga hanya pelayan," katanya sambil memelukku, "tapi cinta sejati tidak pernah mengenal derajat." Saat itu, rasanya seluruh semesta sedang merestui langkah kami. Doa-doa mengalir, dan hati yang dulu sempat goyah kini dipenuhi harapan. Aku tak lagi memikirkan hinaan,
Karena yang kutatap sekarang adalah masa depan yang mulai bersinar. Setelah pertunangan itu, hari-hariku tak lagi sama. Aku tak lagi sekadar bekerja di balik dapur atau membersihkan ruang tamu. Kini aku mulai dilibatkan dalam diskusi ringan tentang kegiatan amal keluarga kerajaan. Aku ikut menemani Syekh saat berkunjung ke panti asuhan atau rumah sakit. Ia ingin aku terlibat, katanya, agar kelak saat menjadi istrinya, aku tidak merasa asing dengan dunia yang akan kujalani. Aku masih sering merasa canggung. Terkadang aku masih bicara dengan logat Sunda yang kental saat gugup, dan itu malah membuat Syekh tertawa kecil. Logatmu itu yang membuatku jatuh cinta, tahu nggak? Katanya sambil mengelus rambutku. Dalam hati aku tersenyum, karena tak pernah terbayang olehku bahwa seorang TKW bisa duduk di sisi seorang sultan, bukan karena sandiwara, tapi karena cinta yang nyata. Meski perjalanan ini belum selesai, aku siap untuk melanjutkannya, satu langkah demi satu langkah, bersama lelaki yang telah membuktikan bahwa ketulusan masih lebih berharga dari sekadar status dan gelar. Pernikahanku dan Syekh Fahd akhirnya ditetapkan. Tanggalnya diumumkan secara resmi oleh pihak istana, dan aku masih belum percaya saat melihat namaku tercetak dalam undangan mewah berlapis emas. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tapi ya, ternyata Tuhan sedang memberiku hadiah setelah sekian lama bersabar. Hari-hari menjelang pernikahan begitu sibuk, namun penuh tawa. Aku, Rani binti Ujang, TKW asal Bandung, kini tengah mempersiapkan pernikahan kerajaan. Bahkan saat aku mencoba gaun putih hasil rancangan desainer Dubai yang biasanya hanya dikenakan oleh bangsawan Arab, aku merasa gemetar sendiri. Aku menatap diriku di cermin lama-lama, lalu bergumam pelan, apa aku pantas? Tapi di belakangku, suara Syekh Fahd muncul lembut. Bukan gaun yang membuatmu pantas, tapi hatimu yang tulus itu. Dan kalimat itu saja sudah cukup membuatku menangis bahagia. Pernikahan kami dilaksanakan di aula besar istana, di hadapan para tamu penting dari berbagai negara. Namun, tetap ada sentuhan sederhana yang aku minta. Aku ingin ada nasi liwet khas Sunda di bagian jamuan makan. Banyak yang awalnya heran, tapi setelah mencicipi, mereka malah ketagihan. Syekh Fahd sendiri menyuapiku di hadapan para tamu, sesuatu yang katanya tidak lazim dilakukan oleh seorang sultan. Tapi ia tak peduli. Biarkan dunia tahu bahwa aku mencintaimu dengan cara yang tak bisa disembunyikan, katanya sambil mengusap pipiku. Suasana haru pecah. Aku bahkan melihat pelayan-pelayan yang dulu sempat mencibirku, kini diam-diam mengusap air mata. Hari itu, aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Bukan karena pesta megah, bukan karena cincin berlian besar yang melingkar di jariku, tapi karena aku tahu, aku dinikahi karena cinta yang sungguh-sungguh. Dan itu lebih dari segalanya. Setelah menikah, hidupku berubah 180 derajat. Aku tak lagi harus bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan. Kini aku dibangunkan oleh kecupan hangat dari suamiku, Sultan dari Jazirah Arab yang dulu hanya kutahu lewat berita. Tapi yang paling indah adalah, ia tetap memperlakukanku seperti Rani yang dulu, gadis Bandung yang sederhana dan mudah tertawa. Ia bahkan belajar beberapa kata Sunda untuk menyenangkan hatiku. Kumaha damang? Tanyanya suatu pagi, dengan logat Arab yang kaku tapi lucu. Aku tertawa geli. Damang, Akang, jawabku sambil tersipu. Kami sering tertawa, berbincang, dan saling belajar tentang budaya masing-masing. Bahkan aku diperbolehkan membuka kelas memasak makanan Indonesia di istana, mengajarkan pelayan-pelayan Arab cara membuat rendang dan karedok. Hidupku yang dulu penuh air mata dan kerja keras kini berubah menjadi kehidupan yang penuh kasih sayang dan kebersamaan. Tapi tentu saja, tidak semua berjalan semulus cerita sinetron. Ada masa-masa di mana aku merasa tertekan dengan tanggung jawab sebagai istri sultan. Banyak aturan istana yang kadang membuatku bingung. Banyak tatapan dari orang luar yang seolah ingin mencari kesalahan. Ada pula media yang mulai mengulik masa laluku. Beberapa berita bahkan menuliskan bahwa aku hanyalah TKW biasa yang beruntung dinikahi sultan. Aku sempat merasa sedih. Apa aku hanya beruntung? Apa tak ada yang melihat kerja kerasku selama ini? Tapi setiap kali hatiku mulai goyah, Syekh Fahd akan menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau kamu hanya beruntung, aku juga hanya sultan yang pura-pura sakit. Tapi kenyataannya, kamu menyembuhkanku dan membuatku hidup kembali." Kalimat itu selalu berhasil menenangkan badai di hatiku. Sebab pada akhirnya,
Aku sadar aku memang tidak sempurna, tapi cinta kami saling melengkapi. Kini, setahun sudah pernikahan kami berlalu. Aku telah hamil 5 bulan, dan kami tengah menanti anak pertama kami. Syekh Fahd ingin memberi nama Indonesia untuk anak kami nanti. Karena dari negeri itu aku menemukan hidupku, katanya. Kami juga berencana membangun yayasan sosial di Bandung, tempat aku dulu pernah hidup dalam kesederhanaan. Ia ingin memberi beasiswa untuk anak-anak perempuan yang ingin bersekolah tinggi, agar mereka tahu bahwa mereka pun bisa bermimpi setinggi langit. Aku pun mulai menulis kisahku sendiri dalam bentuk buku. Kisah tentang cinta yang tak mengenal batas status, budaya, maupun bahasa. Mungkin dulu aku hanyalah Rani, TKW dari Bandung yang tak pernah bermimpi terlalu tinggi. Tapi sekarang, aku adalah Rani, istri dari seorang sultan, dan lebih penting lagi, aku adalah wanita yang dicintai dengan sepenuh hati. Dan itu adalah anugerah terbesar yang tak bisa kubalas dengan apapun, kecuali dengan cinta yang tulus setiap hari.